Gunung Rinjani malam itu dingin banget. Dingin yang gak cuma nempel di kulit tapi kayak pelan-pelan masuk ke tulang, bikin sendi-sendi terasa kaku. Angin berhembus panjang dari arah punggungan, menyusup lewat celah jaket, masuk ke leher, ke pergelangan tangan, ke bagian tubuh yang rasanya selalu kurang tertutup meski sudah berlapis-lapis. Langit gelap bersih tanpa awan, penuh bintang, tapi keindahan itu sama sekali nggak bikin suasana jadi hangat. Justru sebaliknya, semakin terang langit, semakin terasa sepinya gunung di malam hari. Kami berlima mulai naik lewat jalur Sembalun, jalur yang katanya lebih bersahabat tapi panjang dan melelahkan. Niat kami sederhana, ngejar summit Atak besok pagi, menikmati matahari terbit dari puncak, lalu turun dengan cerita-cerita yang nantinya bakal kami ulang di warung kopi. Aku, Raka, Dimas, Fajar, dan Ilham, 5 orang dengan ransel besar, napas berat, dan senter kepala yang jadi satu-satunya sumber cahaya di antara pepohonan. Langkah kaki beradu dengan kerikil, suara kain jaket bergesek, dan sesekali tawa kecil pecah buat ngusir rasa capek. Awalnya semua terasa normal. Jalur masih rame, kami sesekali nyalip pendaki lain, kadang disalip. Senter kepala saling silang di antara batang pohon dan semak, membentuk bayangan aneh yang menari di tanah. Bau tanah lembab bercampur rumput kering dan kayu, khas gunung yang sudah terlalu sering diinjak manusia tapi tetap terasa liar. Kami ngobrol soal hal-hal receh, soal kerjaan yang ditinggal, soal mantan yang entah kenapa selalu jadi bahan obrolan di ketinggian, soal mie instan favorit yang katanya paling enak dimakan di base camp. Jam demi jam berlalu, dingin makin menjadi, jalur mulai sepi. Suara tawa makin jarang, digantikan napas berat dan langkah yang lebih teratur. Sekitar jam 10 malam, saat jalur sudah mulai masuk ke bagian yang lebih terbuka, dengan pepohonan yang jaraknya semakin renggang, aku melihat sesuatu di depan kami. Awalnya cuma sekilas, seperti bayangan yang bergerak pelan di antara gelap. Aku mengira itu pendaki lain. Mungkin cuma senter yang redup atau posisi cahaya yang bikin siluetnya aneh. Tapi beberapa langkah kemudian, bayangan itu semakin jelas. Ada satu sosok perempuan berjalan sendirian di depan kami. Jaraknya sekitar 20, mungkin 30 meter. Dia pakai jaket merah yang warnanya mencolok bahkan di bawah cahaya senter yang pucat. Carrier hitam besar menempel di punggungnya, kelihatan penuh dan berat. Rambutnya panjang, tergerai sampai punggung, sedikit bergerak setiap kali dia melangkah. Yang aneh, wajahnya sama sekali nggak kelihatan. Bukan karena dia pakai buff atau penutup wajah, tapi seperti tertelan bayangan. Senter kami nggak pernah benar-benar menangkap wajahnya, seolah-olah bagian itu selalu berada di sudut gelap yang sempurna. "Mas, itu pendaki juga ya?" bisik Dimas dari belakang. Suaranya sengaja diturunkan, seakan takut mengganggu sesuatu. Aku cuma ngangguk pelan, meski jujur aja ada rasa nggak enak yang mulai muncul di dada. Dalam pikiranku, mungkin dia tim yang kepisah dari rombongan, atau memang memilih jalan sendirian. Di gunung, hal kayak gitu bukan sesuatu yang mustahil, meski selalu berisiko. Aku coba menenangkan diri dengan logika-logika sederhana, bilang ke diri sendiri kalau perasaanku cuma efek capek dan dingin. Kami lanjut jalan. Langkah kami sedikit dipercepat. Niatnya menyusul dia, sekalian memastikan kondisinya baik-baik saja. Tapi hal aneh mulai terasa. Langkah dia kelihatan pelan, hampir seperti orang santai jalan sore, sementara kami sudah mulai ngos-ngosan karena tanjakan dan beban carrier. Tapi jarak itu nggak pernah berkurang. Seberapa cepat pun kami melangkah, sosok perempuan itu tetap berada di jarak yang sama, nggak makin dekat, nggak juga menjauh. Raka sempat nyeletuk, pelan amat jalannya. Tapi kok kita nggak nyampe-nyampe ya? Dia ketawa kecil, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Aku nggak jawab. Mataku terus tertuju ke jaket merah di depan sana. Warnanya jadi satu-satunya titik kontras di antara hitamnya malam dan coklat kusam jalur pendakian. Ada sesuatu dari cara dia melangkah yang bikin merinding. Ritmenya terlalu stabil, terlalu tenang, seolah-olah tanjakan, kerikil, dan udara dingin sama sekali nggak berpengaruh. Kami berhenti sebentar buat minum. Aku duduk di batu, membuka botol, meneguk air dingin yang rasanya seperti es. Napasku berat, dada naik turun cepat. Saat aku mengangkat kepala lagi, refleks mencari sosok perempuan itu, aku melihat dia berhenti juga. Dia berdiri diam di jalur, membelakangi kami. Jaket merahnya nggak bergerak, rambut panjangnya terdiam,
seperti patung yang dipasang di tengah gunung. Dia berhenti juga, gumam Ilham pelan. Koinsiden sekali, jawab Fajar, meski nadanya terdengar ragu. Kami diam sekitar 2 menit. Angin berdesir lebih kencang, membuat dedaunan kering berisik. Suara alam terasa lebih jelas saat kami berhenti bicara. Lalu, ketika kami mulai jalan lagi, sosok itu juga mulai melangkah. Bersamaan. Nyaris tanpa jeda. Kayak, nungguin. Perasaan gak enak itu berubah jadi sesuatu yang lebih berat. Bukan cuma takut, tapi rasa diawasi. Aku mulai sadar. Sejak pertama kali melihat dia, aku nggak pernah melihat senter kepala di kepalanya. Padahal jalur sudah gelap total. Cahaya yang menerangi tubuhnya entah datang dari mana. Seolah-olah jaket merah itu memantulkan cahaya yang nggak kelihatan. Aku coba menyorotkan senter ke arahnya, sedikit menaikkan sudut cahaya. Tapi setiap kali aku melakukannya, bayangan pepohonan atau kontur tanah selalu menghalangi wajahnya. Entah bagaimana caranya, bagian itu selalu luput dari cahaya. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena capek, tapi karena pikiran-pikiran yang mulai liar. Mas, kita salib aja yuk, kata Dimas lagi, kali ini lebih tegas. Biar jelas. Aku ragu. Ada bagian dari diriku yang pengin mengiyakan. Pengin cepat-cepat melewati sosok itu dan meninggalkan perasaan aneh ini di belakang. Tapi ada juga dorongan kuat untuk tetap di belakang. Menjaga jarak aman dengan sesuatu yang belum aku pahami. Akhirnya aku mengangguk pelan, memberi isyarat kami akan coba mempercepat langkah. Kami menambah tempo. Langkah kaki makin cepat, napas makin berat. Kerikil kecil berderak di bawah sepatu. Beberapa menit berlalu, dan jarak itu tetap sama. Jaket merah itu masih di sana, bergoyang pelan di depan kami, seperti sengaja mengejek usaha kami. Aneh nggak sih? Bisik Raka. Harusnya udah kesusul. Aku cuma menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin dia jalan di ritme yang sama, kataku, meski kata-kata itu terasa kosong bahkan di telingaku sendiri. Waktu terasa berjalan aneh. Jam di jam tangan menunjukkan hampir jam 11. Tapi rasanya kami sudah berjalan lebih lama dari itu. Jalur makin sunyi, pendaki lain entah kemana. Cuma ada kami, angin, dan sosok perempuan berjaket merah di depan sana. Setiap kali aku menoleh ke belakang, kegelapan terasa tebal, seolah-olah gunung menutup jalur yang sudah kami lewati. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya terlewat. Cara carrier hitam itu menempel di punggungnya. Terlalu rapi, nggak bergoyang seperti carrier orang lain. Rambut panjangnya nggak pernah menutupi jaket. Selalu jatuh lurus. Dan langkahnya nggak pernah terdengar. Di saat kami bisa mendengar jelas suara sepatu sendiri menginjak tanah, langkah dia seperti nggak meninggalkan suara apapun. Keringat dingin mulai muncul di punggungku, bercampur dengan dinginnya udara malam. Aku ingin percaya ini cuma imajinasiku yang kebablasan. Tapi setiap logika yang aku susun selalu runtuh begitu aku melihat jaket merah itu lagi. Ada perasaan bahwa kehadiran sosok itu bukan kebetulan, bahwa dia sadar betul kami ada di belakangnya. Sekali waktu, angin bertiup lebih kencang, membuat jaket kami berkibar. Jaket merah di depan sana ikut bergerak, dan untuk sepersekian detik, aku merasa dia sedikit menoleh. Bukan menoleh penuh, cuma sedikit gerakan kepala, cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Wajahnya tetap nggak kelihatan, tapi aku bisa merasakan sesuatu dari arah sana, seperti tatapan yang nggak terlihat tapi terasa. Aku menelan ludah. Kalian, ngerasa nggak? Tanyaku pelan. Ngerasa apa? Jawab Fajar. Meski dari suaranya aku tahu dia juga tegang. Kayak, dia tahu kita di sini. Nggak ada yang langsung menjawab. Keheningan itu lebih menakutkan daripada jawaban apapun. Kami terus berjalan. Terjebak dalam irama aneh antara langkah kami dan langkah sosok di depan. Setiap kali kami berhenti, dia berhenti. Setiap kali kami jalan, dia jalan. Jarak itu jadi semacam batas tak kasat mata yang gak bisa kami lewati. Dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, sejak kapan tepatnya kami mengikuti dia? Atau, sejak kapan dia berjalan di depan kami? Pikiran itu berputar-putar, bikin kepalaku pusing. Gunung Rinjani yang biasanya terasa megah dan menenangkan, malam itu berubah jadi ruang sempit yang penuh tekanan. Dan di tengah semua itu,
Jaket merah itu terus memimpin jalan. Pelan, pasti, seolah-olah dia memang sedang menunggu kami mengikuti dari belakang. Semakin kami naik, suasana berubah pelan-pelan tapi terasa jelas. Jalur yang tadinya masih menyisakan suara pendaki lain kini benar-benar sepi, seperti semua orang menghilang begitu saja. Padahal sebelumnya, bahkan sampai beberapa puluh menit lalu, kami masih sesekali mendengar suara langkah dari depan atau belakang, suara orang ngobrol pelan, atau setidaknya pantulan cahaya senter dari kejauhan. Sekarang tidak ada apa-apa. Hanya kami berlima dan gelap yang terasa semakin tebal. Angin yang biasanya jadi suara paling dominan di gunung juga terasa aneh. Bukan hilang sepenuhnya, tapi terlalu pelan. Seperti gunung sebesar Rinjani ini mendadak menahan napas. Daun-daun yang tadi berisik sekarang hampir tidak bergerak. Udara dingin terasa menggantung, berat, bikin setiap tarikan napas terasa lebih dalam dari biasanya. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, sesuatu yang jarang aku sadari di kondisi normal. Perempuan berjaket merah itu masih di depan kami, jaraknya tetap sama seperti sebelumnya. Tapi sekarang, keberadaannya terasa jauh lebih menekan. Aku nggak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi rasanya seperti mengikuti seseorang yang bukan cuma berjalan di jalur yang sama, melainkan sedang menarik kami masuk ke ruang yang berbeda. Lampu senter kami terasa lebih redup, seolah-olah cahayanya diserap oleh gelap di sekitar. Beberapa menit kemudian, sosok itu tiba-tiba berhenti. Dia berdiri di dekat sebuah pohon besar yang batangnya tebal dan tua. Akarnya mencuat keluar dari tanah seperti ular-ular kaku. Aku refleks ikut berhenti, begitu juga yang lain. Jarak kami sekarang lebih dekat, mungkin sekitar 10 meter. Untuk pertama kalinya sejak melihatnya, ada kesempatan nyata untuk menyapa. Entah kenapa, aku merasa kalau aku tidak bicara sekarang, aku akan menyesal. Jadi aku melangkah sedikit ke depan dan menyapa. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. "Mbak, sendirian aja?" Suaraku menggema pendek, lalu hilang begitu saja, ditelan sunyi. Sosok itu diam beberapa detik. Aku sempat berharap dia tidak menoleh, berharap momen ini berlalu tanpa interaksi. Tapi perlahan, sangat perlahan, dia memutar tubuhnya ke arah kami. Wajahnya akhirnya terlihat jelas. Kulitnya pucat, bukan pucat karena dingin atau kelelahan, tapi pucat seperti tidak pernah tersentuh matahari. Matanya hitam banget, bukan sekadar irisnya, tapi seluruh bagian mata terlihat gelap dan dalam, seperti lubang tanpa dasar. Tidak ada ekspresi di sana, tidak kaget, tidak penasaran, tidak takut. Bibirnya membentuk senyum tipis, terlalu tipis untuk disebut ramah, terlalu kaku untuk disebut manusiawi. Senyum yang dingin, datar, dan entah kenapa bikin tengkuku langsung merinding. Tidak ada tanda-tanda kelelahan di wajahnya. Tidak ada napas berat. Tidak ada keringat. Dia terlihat seperti baru saja berdiri di sana, bukan mendaki berjam-jam di malam sedingin ini. "Jalurnya salah," katanya pelan. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan, tapi jelas. Terlalu jelas. Kata-katanya terdengar langsung di kepala, bukan cuma di telinga. Aku terdiam, otakku berusaha mencerna kalimat itu. Salah? Ini jalur resmi Sembalun. Aku hafal. Kami sudah cek peta, kompas, GPS. Semua sesuai. Yang benar lurus. Lanjutnya sebelum aku sempat bicara. Jangan nengok belakang. Nada suaranya tetap datar, seperti orang membaca instruksi yang sudah dihafal lama. Kalimat terakhir itu terasa aneh, nggak nyambung, dan bikin perutku terasa mual. Jangan nengok belakang. Seolah-olah itu bukan sekadar saran, tapi peringatan. Aku membuka mulut untuk bertanya, atau setidaknya menjelaskan bahwa ini jalur resmi, tapi belum sempat satu kata pun keluar, dia bergerak. Bukan berbalik ke jalur, tapi melangkah ke samping, masuk ke arah semak-semak di sisi jalur. Gerakannya halus, tanpa ragu, seolah-olah di sana memang ada jalan setapak lain yang tidak kami lihat. Yang bikin darahku serasa berhenti mengalir adalah, tidak ada suara apapun. Tidak ada suara daun terinjak, tidak ada ranting patah, tidak ada gesekan semah. Tubuhnya seperti meluncur masuk ke gelap, lalu hilang begitu saja di balik bayangan pohon. Jaket merah itu lenyap, ditelan malam, seolah-olah tidak pernah ada. Kami berlima berdiri membeku. Tidak ada yang langsung bicara. Bahkan napas kami terasa tertahan.
Aku menyorotkan senter ke arah semak tempat dia masuk, tapi yang terlihat cuma tanaman rapat, tidak ada celah, tidak ada bekas pijakan. Jalur itu jelas tidak bisa dilewati manusia, apalagi dengan carrier besar. Lu lihat kan? Suara Dimas akhirnya pecah, serak dan gemetar. Aku mengangguk pelan. Tanganku dingin, bukan karena udara, tapi karena sesuatu yang lain. Raka terlihat menelan ludah berkali-kali, sementara Fajar memijat pelipisnya, wajahnya pucat. Tadi, baunya aneh nggak sih? Ilham berkata pelan. Kayak tanah basah. Aku baru sadar. Ada aroma itu di udara. Bau tanah basah yang kuat, seperti habis hujan deras, padahal setahuku sejak sore tidak ada hujan sama sekali. Bau itu menusuk hidung, bercampur dengan aroma daun tua dan sesuatu yang amis, samar tapi mengganggu. Kepala gue berat. Raka menyahut, suaranya pelan tapi jelas panik. Kayak ditekan. Aku juga merasakannya sekarang. Tekanan aneh di kepala. Bukan sakit, tapi seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Fokusku buyar. Pikiran terasa lambat. Jalur di depan mata terlihat sama, tapi juga terasa berbeda. Seperti melihat sesuatu yang familiar lewat kacamata yang buram. Kami sepakat untuk lanjut jalan. Diam di tempat itu terasa jauh lebih menakutkan daripada bergerak. Tapi sejak langkah pertama setelah kejadian itu, aku tahu ada yang berubah. Jalur terasa salah. Bukan salah arah, tapi salah rasa. Tanah di bawah sepatu terasa lebih lembek, padahal sebelumnya kering. Langkah kaki kami terdengar aneh, seperti teredam, seolah-olah suara tidak mau pergi jauh. Pepohonan di sekitar terlihat lebih rapat, lebih tinggi, dan bayangannya jatuh dengan cara yang aneh. Senter kami hanya menerangi beberapa meter ke depan, sisanya langsung diselimuti gelap pekat. Tidak ada suara serangga malam, tidak ada burung, tidak ada apa-apa. Sunyi yang mutlak, sunyi yang membuat telinga berdenging. Aku teringat kata-kata perempuan itu. Yang benar lurus, jangan nengok belakang. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku, seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang. Ada dorongan kuat untuk menoleh ke belakang, dorongan yang datang tanpa alasan. Tapi setiap kali aku hampir melakukannya, ada rasa takut yang lebih besar, seperti insting primitif yang berteriak untuk tidak melanggar peringatan itu. Jam lu jalan nggak? Tanya Fajar tiba-tiba. Aku melirik jam tanganku. Jarumnya bergerak, tapi pelan. Terlalu pelan. Seolah-olah waktu juga ikut terseret di jalur ini. Kita udah jalan berapa lama? Dimas bertanya. Nggak ada yang bisa jawab. Rasanya seperti baru beberapa menit, tapi kaki kami sudah pegal seperti berjalan jauh. Jalur seolah memanjang, berulang, dengan pohon-pohon yang terlihat mirip satu sama lain. Aku mulai merasa seperti berputar di tempat yang sama, meski kami terus berjalan lurus. Sesekali, aku merasa ada sesuatu di belakang kami. Bukan suara, bukan bayangan, tapi kehadiran. Sesuatu yang mengikuti, menjaga jarak yang sama seperti perempuan berjaket merah tadi. Aku merinding, tapi memaksa diri untuk tetap menatap ke depan. Bau tanah basah itu muncul lagi, lebih kuat sekarang. Ilham muntah kecil di pinggir jalur, tubuhnya gemetar. Raka duduk jongkok, memegangi kepalanya. Panik mulai merayap, perlahan tapi pasti, menggerogoti keberanian kami satu persatu. Gunung Rinjani terasa bukan lagi gunung yang kami kenal. Jalur sembalun yang seharusnya jelas dan terbuka kini berubah jadi lorong sunyi yang menelan suara, cahaya, dan rasa aman. Dan di tengah sunyi itu, kata-kata dingin perempuan berjaket merah terus menggema di pikiranku, seolah-olah jalur yang kami pijak sekarang bukan lagi jalur manusia. Kami akhirnya mutusin buat tetap lanjut jalan, meskipun gak satu pun dari kami benar-benar yakin itu keputusan yang tepat. Berhenti terasa berbahaya, balik arah terasa mustahil, dan satu-satunya pilihan yang tersisa cuma maju. Tapi sejak kejadian di dekat pohon besar itu, suasana makin gak enak, kayak ada sesuatu yang terus menekan dari segala arah. Bukan cuma rasa takut, tapi perasaan bahwa kami sudah masuk terlalu jauh ke tempat yang seharusnya tidak kami pijak. Kabut turun dengan cepat, jauh lebih cepat dari yang masuk akal. Dalam hitungan menit, jarak pandang menyempit drastis. Senter kepala yang biasanya cukup kuat sekarang rasanya cuma nerangin 2 meter ke depan. Cahaya itu langsung patah,
ditelan putih kelabu yang menggantung tebal di udara. Dunia di sekitar kami berubah jadi ruang sempit yang bergerak bersama langkah kaki kami. "Kok cepet banget ya?" gumam Raka. Suaranya terdengar dekat padahal dia cuma satu langkah di belakangku. Aku nggak jawab. Mulutku kering. Lidahku terasa berat. Setiap napas yang kuhirup terasa dingin dan lembab, masuk sampai ke paru-paru. Bau tanah basah masih ada, bercampur dengan aroma kabut yang aneh, hampir seperti bau kain lembab yang terlalu lama disimpan. Kami berjalan rapat, jarak antar kami makin dekat tanpa disadari. Tidak ada yang mau tertinggal, tidak ada yang mau terlalu depan. Langkah kami jadi pelan dan hati-hati, seolah-olah tanah di depan bisa berubah jadi sesuatu yang lain kapan saja. Sunyi kembali mendominasi, sunyi yang begitu pekat sampai suara gesekan jaket pun terdengar terlalu keras. Lalu tiba-tiba, suara itu terdengar. "Rian." Langkah kakiku langsung terhenti. Suara perempuan. Pelan, lembut, tapi jelas. Dan yang bikin seluruh tubuhku langsung dingin adalah, itu namaku. Nama yang sangat jarang dipanggil orang asing, apalagi dengan nada seperti itu. Bukan teriakan, bukan panggilan biasa, tapi seperti seseorang yang memanggil dari jarak dekat, dengan suara yang penuh pengenalan. Aku menelan ludah. Otakku berusaha keras mencari penjelasan logis. Mungkin halusinasi karena capek. Mungkin cuma suara angin yang kebetulan membentuk bunyi mirip namaku. Tapi sebelum aku sempat meyakinkan diri sendiri, suara itu terdengar lagi. "Rian." Kali ini lebih jelas. Dan kali ini, aku tahu pasti arah datangnya suara itu. Dari belakang. Tanganku gemetar. Refleks ingin menoleh. Leherku terasa kaku, tapi ada dorongan kuat, hampir seperti magnet, yang menarik kepalaku untuk berputar. Sebelum aku sempat bergerak, tangan Dimas langsung mencengkeram tali tas carrierku dari belakang. "Jangan nengok," bisiknya keras, napasnya tersengal. "Ingat kata mbaknya." Jantungku berdetak liar, rasanya mau copot dari dada. Aku berdiri kaku, mataku menatap lurus ke depan, ke kabut kosong yang tidak menunjukkan apa-apa. Di belakangku, suara itu tidak berhenti. "Rian, tunggu." Nada suaranya berubah. Bukan cuma memanggil, tapi seperti memohon. Ada kesedihan di sana, ada sesuatu yang membuat suara itu terdengar. Dekat, terlalu dekat. Bulu kuduku berdiri, kulitku merinding sampai ke lengan dan leher. Aku merasakan sesuatu yang lain sekarang. Bukan cuma suara. Ada sensasi seperti ada yang berjalan di sampingku, sejajar dengan langkahku, meskipun aku tahu tidak ada siapapun di sana. Udara di sisi kiriku terasa lebih dingin. Jauh lebih dingin daripada udara malam gunung seharusnya. Lalu bau itu muncul. Bau melati. Samar tapi jelas. Wangi bunga yang bersih, manis, dan sama sekali tidak cocok dengan jalur pendakian di tengah malam. Bau itu menguar pelan, bercampur dengan kabut, menyentuh hidungku dan langsung membuat perutku terasa mual. Aku tidak pernah membawa parfum. Dan aku tahu tidak ada satupun dari kami yang memakai wewangian. Napas dingin menyentuh leherku. Bukan angin. Ini berbeda. Terasa seperti hembusan pendek, dekat, tepat di bawah telingaku. Aku hampir berteriak, tapi suaraku seakan tertahan di tenggorokan. Seluruh tubuhku menegang, langkah kakiku goyah tapi aku memaksa diri untuk tetap berjalan. "Rian." Suara itu berbisik sekarang, sangat dekat. Seperti tepat di samping kepalaku. Aku memejamkan mata sejenak, berusaha mengusir rasa panik yang mulai menguasai. Dalam hati aku membaca doa seadanya. Kata-kata yang bahkan tidak berurutan, cuma potongan-potongan yang aku ingat. Tanganku mengepal kuat, kuku menekan telapak sampai sakit, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa aku masih di sini, masih nyata. Tiba-tiba, dari depan terdengar suara jatuh. Aduh! Itu suara Ilham. Kami semua refleks berhenti. Ilham terjatuh ke tanah. Tubuhnya meringkuk, wajahnya meringis menahan sakit. "Kaki gue, kram," katanya terengah-engah. Kami langsung merapat ke arahnya. Raka dan Fajar jongkok, mencoba memijat betisnya. Aku berdiri sedikit di belakang, masih waspada, jantungku belum juga mau tenang. Suara perempuan itu mendadak hilang, seolah-olah tidak pernah ada. Bau melati juga perlahan memudar,
digantikan lagi oleh bau tanah basah yang berat. Kabut terasa semakin tebal saat kami berhenti. Cahaya senter berpendar aneh, memantul ke partikel kabut yang bergerak pelan. Saat itulah Dimas menunjuk ke tanah, tepat di sekitar kami. "Lihat," katanya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. "Itu apa?" Aku menunduk. Jejak kaki. Awalnya aku mengira itu jejak sepatu kami sendiri. Tapi begitu aku fokus, dadaku langsung terasa sesak. Jejak itu bukan bekas sepatu. Tidak ada pola sol. Tidak ada bekas tapak karet. Jejak itu telanjang. Jari-jari kaki terlihat jelas. Memanjang, dengan proporsi yang aneh. Lebih panjang dari kaki manusia normal. Tumitnya sempit. Lengkungan telapak kakinya dalam. Tanah di sekitarnya terlihat sedikit tertekan. Seolah-olah sesuatu yang berat baru saja melangkah di sana. Jejak itu tidak cuma satu. Ada banyak. Dan arahnya berputar. Jejak-jejak telanjang itu membentuk lingkaran di sekitar kami. Mengelilingi kami. Seperti seseorang berjalan mengitari posisi kami berulang kali. Perlahan, sabar. Tidak ada satupun jejak yang menjauh atau mendekat. Semuanya berputar. Rapi, seolah-olah dibuat dengan sengaja. Ini apaan?" Raka berbisik, wajahnya pucat pasi. Tidak ada yang menjawab. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Otakku menolak menerima apa yang mataku lihat. Tapi bukti itu ada tepat di depan kami. Jejak itu terlihat segar. Tanahnya masih sedikit basah dan belum mengering. Artinya, itu baru saja terjadi. Aku teringat lagi suara yang memanggil namaku. Bau melati. Napas dingin di leherku. Dan tiba-tiba, semuanya terasa terhubung dalam satu gambaran besar yang tidak ingin aku pahami sepenuhnya. Ilham mulai gemetar, bukan cuma karena kram. Kita jangan lama-lama di sini," katanya terbata. "Gue nggak enak banget." Fajar mengangguk cepat. "Bantu berdiri. Kita jalan pelan-pelan." Saat kami membantu Ilham berdiri, aku merasakan lagi kehadiran itu. Bukan suara kali ini, tapi perasaan kuat bahwa kami tidak sendirian. Kabut di sekitar kami bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang berjalan di dalamnya, meskipun tidak terlihat. Aku menatap lurus ke depan, memaksa diriku untuk tidak menoleh kemanapun selain arah jalur. Kata-kata perempuan berjaket merah itu kembali terngiang di kepalaku. "Jangan nengok belakang. Jangan nengok belakang." Jejak kaki telanjang itu tetap ada saat kami mulai melangkah lagi. Aku tidak tahu apakah jejak itu masih mengikuti atau berhenti, karena aku tidak berani menoleh. Yang aku tahu, setiap langkah sekarang terasa seperti melangkah di tempat yang bukan lagi bagian dari dunia kami. Dan nama yang tadi dipanggil dari gelap itu masih bergema di kepalaku, seolah-olah sesuatu di sana sudah mengenalku jauh sebelum aku melangkah ke jalur ini. Kami akhirnya nemu sesuatu yang mirip pos bayangan setelah berjalan entah berapa lama dengan kondisi setengah sadar. Tempat itu bukan pos resmi yang ada di peta, bukan bangunan jelas dengan papan nama, tapi semacam tanah datar agak luas, terlindung beberapa pohon besar, cukup aman untuk berhenti sebentar. Rasanya seperti titik di mana jalur tiba-tiba mengizinkan kami berhenti. Begitu sampai di sana, kaki kami langsung lemas. Ilham hampir jatuh lagi kalau tidak segera duduk. Aku sendiri merasakan lututku gemetar, bukan cuma karena capek, tapi karena tegang yang dari tadi ditahan. Kabut di area itu lebih tipis, seolah-olah ada batas tak terlihat yang menahannya. Angin juga mulai terasa lagi, pelan tapi nyata, cukup untuk mengingatkan bahwa kami masih berada di gunung, masih di dunia yang seharusnya. Aku menghela napas panjang, dada terasa sesak lalu sedikit lega. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bisa bernapas tanpa rasa tercekik. Dan saat itulah aku sadar, kami tidak sendirian. Di sisi pos bayangan itu, duduk seorang pendaki tua. Tubuhnya kurus, jaketnya lusuh dan tampak sudah sangat sering dipakai mendaki. Carrier kecil tergeletak di sampingnya. Wajahnya terlihat capek, garis-garis usia jelas terukir di sana, tapi sorot matanya tajam. Terlalu tajam untuk seseorang yang kelihatan selelah itu. Matanya memandang kami dengan tenang, seolah-olah kedatangan kami sudah ia tunggu sejak lama. Kami semua refleks terdiam. Tidak ada yang langsung menyapa. Rasanya canggung sekaligus aneh, karena kami tidak mendengar suara langkah siapapun sebelumnya.
Dia seperti sudah ada di sana sejak awal, menyatu dengan tempat itu. Pendaki tua itu berdiri perlahan. Gerakannya tidak tergesa tapi mantap. Dia menatap kami satu persatu. Saat matanya bertemu dengan mataku, ada perasaan tidak nyaman yang langsung menyelinap, seperti sedang ditelanjangi sampai ke pikiran paling dalam. Lalu dia bertanya, suaranya pelan tapi jelas, seolah-olah setiap kata sengaja ditekan agar tidak hilang tertiup angin. Kalian ketemu perempuan jaket merah? Kalimat itu seperti pukulan telak. Tubuhku langsung lemas. Raka terduduk tanpa sadar. Dimas mengusap wajahnya berkali-kali, Fajar menunduk, dan Ilham cuma memeluk lututnya sambil gemetar. Tidak ada yang langsung menjawab, tapi reaksi kami sudah cukup jadi jawaban. Pendaki tua itu menghela napas panjang. Bukan napas kaget, bukan juga penasaran. Napas orang yang sudah terlalu sering melihat hal yang sama. Kalian beruntung masih hidup, katanya lirih. Kata-kata itu membuat tengkuku dingin. Aku memberanikan diri bicara. Maksudnya, dia siapa, Pak? Pendaki itu menatap ke arah jalur yang tadi kami lewati, lalu kembali menatap kami. Itu bukan pendaki, katanya pelan tapi tegas. Bukan manusia. Dia lalu duduk kembali, memberi isyarat agar kami juga tenang. Di Rinjani, ada penunggu jalur. Banyak yang jaga tempat-tempat tertentu. Salah satunya, ya yang kalian temui. Kami mendengarkan dalam diam. Tidak ada yang menyela. Bahkan suara angin terasa merendah, seperti ikut menyimak. Sosok itu sering nyamar jadi perempuan kesepian. Lanjutnya, biasanya pakai jaket merah. Jalan sendirian. Pelan. Bikin orang kasihan, atau penasaran. Aku teringat jelas bagaimana langkahnya selalu pelan tapi tak terkejar. Jaket merah itu. Rambut panjang. Wajah yang tertutup bayangan. Dia suka manggil nama, kata pendaki itu lagi, matanya menatap lurus ke tanah. Nama orang yang hatinya lagi kosong. Atau pikirannya nggak fokus. Dadaku terasa ditekan. Kata-kata itu seperti tepat mengarah ke aku. Aku tidak bilang apapun, tapi pikiranku melayang ke banyak hal yang kupendam belakangan ini. Capek kerja, rasa hampa yang susah dijelaskan, naik gunung dengan kepala penuh tapi tidak benar-benar siap secara batin. Semua itu tiba-tiba terasa relevan. Kalau ada yang nengok ke belakang, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah. Biasanya nggak balik. Kami saling pandang. Aku merinding dari ujung kaki sampai kepala. Suara itu, panggilan namaku dari belakang, dorongan kuat untuk menoleh. Semuanya terlintas kembali dengan sangat jelas. Kalau tadi aku menoleh, aku tidak berani membayangkan lanjutannya. Pendaki tua itu melanjutkan ceritanya tanpa nada dramatis, seolah-olah ini hal yang biasa. Justru ketenangan itu yang bikin ceritanya makin menakutkan. Dia muncul kalau ada yang sombong sama gunung, katanya. Atau naik cuma buat gaya, buat pamer, buat konten. Nggak hormat, nggak niat. Raka mengangkat kepala. Kami nggak ada maksud begitu, Pak. Pendaki itu tersenyum tipis. Bukan senyum mengejek, tapi senyum pahit. Niat orang beda-beda. Gunung tahu mana yang datang dengan rendah hati, mana yang cuma bawa ego. Aku terdiam. Aku tidak merasa sombong, tapi aku juga tidak bisa bilang sepenuhnya bersih. Ada rasa ingin menaklukkan, ingin membuktikan sesuatu, ingin pulang dengan cerita. Mungkin itu cukup. Dia paling sering ikut sampai batas hutan, lanjut pendaki tua itu. Lewat dari situ, jarang. Kayak tadi, kalian hampir lewat. Ilham menelan ludah. Terus, orang-orang yang gak balik itu. Pendaki tua itu tidak langsung menjawab. Dia menatap ke arah kabut yang mulai naik lagi pelan-pelan di pinggir pos bayangan. Ada yang ditemukan, katanya akhirnya. Ada yang enggak. Ada yang balik tapi pikirannya tinggal di sini. Kami semua terdiam lagi. Kalimat itu terasa lebih menyeramkan daripada sekadar kematian. Aku memberanikan diri bertanya, kenapa dia manggil saya? Pendaki itu menatapku lama. Sorot matanya tajam tapi tidak menghakimi. Karena kamu lagi kosong, katanya sederhana. Kosong itu gampang diisi. Dan gak semua yang ngisi itu baik. Aku menunduk. Kata-kata itu menampar tapi terasa jujur.
Pendaki tua itu lalu berdiri lagi. Kalian jangan lama-lama di sini, katanya. Istirahat secukupnya. Minum. Baca doa masing-masing. Jangan banyak bicara yang gak perlu. Kami mengikuti sarannya. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang ngobrol ringan. Semua bergerak pelan, seperti takut mengganggu sesuatu. Aku meneguk air, rasanya hangat meski dingin. Tangan masih gemetar, tapi perlahan mulai tenang. Sebelum pergi, aku menoleh ke pendaki tua itu. Bapak, mau ke atas juga? Dia menggeleng pelan. Saya cuma sampai sini. Aman? Tanyaku. Dia tersenyum tipis lagi. Selamat tahu diri. Kami pun bersiap lanjut. Saat aku melangkah menjauh, entah kenapa aku menoleh sebentar ke belakang, ke arah pos bayangan itu. Pendaki tua itu masih berdiri di sana, tapi kabut mulai menutupinya. Dalam beberapa langkah, sosoknya tidak terlihat lagi, seolah-olah menyatu dengan gunung. Kami berjalan lagi, kali ini tanpa bercanda, tanpa banyak bicara. Tapi ada satu hal yang terasa berbeda. Jalur perlahan kembali normal. Angin terasa wajar. Suara alam mulai terdengar lagi. Kabut tidak lagi menekan. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang tertinggal. Perempuan berjaket merah itu mungkin tidak lagi mengikuti kami. Tapi bayangannya tetap ada di pikiranku. Dan aku tahu, bukan cuma aku yang membawanya turun nanti. Gunung Rinjani malam itu mengajarkan satu hal yang tidak akan pernah kami lupakan. Tidak semua yang berjalan di jalur pendakian adalah pendaki. Kami mutusin buat turun sebelum pagi. Keputusan itu diambil tanpa debat panjang, tanpa voting, tanpa saling meyakinkan. Begitu matahari belum juga muncul dan kabut masih setia menggantung, kami sepakat dengan satu pandangan yang sama. Tidak ada satupun dari kami yang mau lanjut summit. Puncak, matahari terbit, foto-foto indah, semua itu mendadak kehilangan makna. Yang kami inginkan cuma satu, turun dengan selamat, keluar dari jalur ini, sejauh mungkin dari apapun yang sudah kami temui. Pendaki tua itu sudah tidak ada ketika kami benar-benar beranjak. Pos bayangan kembali terasa seperti tanah kosong biasa, seolah-olah pertemuan tadi hanya mimpi singkat akibat kelelahan. Tapi rasa takut yang tertinggal di dada kami terlalu nyata untuk disebut mimpi. Kami mulai turun dengan langkah cepat tapi hati-hati. Jalur terasa lebih jelas sekarang, seakan gunung mengizinkan kami pergi. Angin bertiup normal, suara dedaunan kembali terdengar. Bahkan sesekali kami mendengar suara serangga malam. Semua tanda itu seharusnya membuat lega. Tapi entah kenapa, rasa waspada tidak pernah benar-benar pergi. Ilham masih pincang sedikit, karena kramnya belum sepenuhnya hilang. Raka dan Fajar bergantian membantunya. Dimas berjalan di belakangku, beberapa kali aku bisa merasakan tangannya menyentuh punggung tasku, memastikan aku masih ada di depannya. Tidak ada yang bicara banyak. Setiap suara terasa terlalu keras di tengah malam yang masih menyimpan sisa-sisa ketegangan. Kami berjalan lama. Terlalu lama. Tapi tidak ada satupun dari kami yang berani mengeluh. Aku hanya fokus pada langkah kaki, pada tanah di depanku, pada napas yang masuk dan keluar. Aku menghindari berpikir tentang jaket merah, tentang suara yang memanggil namaku, tentang bau melati yang masih sesekali terasa samar, seperti sisa ingatan yang menempel di udara. Menjelang subuh, kami akhirnya melihat tanda-tanda yang familiar. Jalur mulai melebar, vegetasi berubah, dan jarak pandang sedikit membaik. Perasaan lega muncul pelan-pelan, seperti cahaya pagi yang merayap perlahan di balik gelap. Saat itulah kami berhenti sejenak di sebuah titik yang agak terbuka. Aku menoleh ke belakang, bukan ke jalur gelap, tapi ke teman-temanku. Aku ingin memastikan semua masih ada. Kebiasaan kecil yang entah kenapa terasa penting. 1, 2, 3, 4. Aku berhenti menghitung. Kataku pelan. Suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri. Kita berempat. Raka mengangkat kepala. 5 kan, katanya refleks. Lalu dia juga mulai menghitung. Wajahnya berubah. 1 kurang. Kami saling pandang. Jantungku langsung berdetak keras. Dimas berbalik cepat, menyusuri jalur di belakang kami dengan senter. Ilham, panggilnya. Tidak ada jawaban. Ilham, panggil Fajar lebih keras. Suaranya memantul ke pepohonan.
Sunyi. Aku merasa dunia seperti miring sejenak. Ilham. Teman kami yang tadi malam jatuh, yang kakinya kram, yang kami bantu berdiri, yang tadi masih berjalan di antara kami. Bagaimana mungkin dia hilang tanpa kami sadari? Kami tidak mendengar teriakan, tidak mendengar langkah menjauh, tidak mendengar apapun. Kami panik. Senter dinyalakan penuh, jalur di belakang disorot berkali-kali. Tidak ada tanda-tanda orang jatuh, tidak ada suara. Jalur itu kosong, terlalu kosong. Dia tadi di mana? Raka bertanya dengan suara gemetar. Di tengah, jawabku cepat. Dia ada di tengah. Gue lihat. Dimas menggeleng, wajahnya pucat. Gue di belakang. Gue nggak lihat dia lewat gue. Kepalaku terasa berdengung. Ingatan tentang jejak kaki telanjang yang mengelilingi kami muncul lagi, diikuti suara perempuan yang memanggil namaku. Dan tiba-tiba, satu pikiran mengerikan muncul tanpa bisa dicegah. Sejak kapan Ilham benar-benar bersama kami? Kami turun lebih cepat setelah itu, setengah lari, setengah tersandung. Begitu sampai di bawah dan bertemu petugas, kami langsung melapor. Tim SAR bergerak cepat. Nama Ilham diumumkan. Pencarian dilakukan hari itu juga. Hari pertama, nihil. Hari kedua, nihil. Hari ketiga, wajah-wajah petugas mulai berubah. Bukan lagi sekadar profesional, tapi ada sesuatu di mata mereka yang menunjukkan kewaspadaan lain. Mereka mulai bertanya hal-hal yang lebih spesifik. Apakah Ilham sendirian sebelum hilang? Apakah dia terlihat linglung? Apakah dia sempat menyebut sesuatu yang aneh? Aku tidak berani menceritakan semuanya. Tidak tentang perempuan berjaket merah. Tidak tentang suara yang memanggil nama. Tidak tentang penunggu jalur. Sebagian karena takut tidak dipercaya. Sebagian karena takut kalau dengan menceritakannya, aku seperti membuka pintu lagi. Hari keempat, Ilham ditemukan. Beritanya datang sore hari. Salah satu petugas menghampiri kami, wajahnya serius. Teman kalian ketemu, katanya. Jantungku langsung jatuh ke perut. Di mana? Tanyaku cepat. Di jalur lama, jawabnya. Jalur yang sudah jarang dipakai. Kami ikut dibawa ke lokasi. Jalurnya tidak jauh dari jalur utama, tapi terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih sempit, dan entah kenapa terasa lebih dingin meski matahari masih ada. Ilham berdiri di sana. Bukan duduk. Bukan tergeletak. Berdiri. Tanpa tas. Tanpa sepatu. Kakinya telanjang. Kotor oleh tanah dan lumpur. Pakaiannya masih yang kemarin, tapi kusut dan lembab. Tubuhnya tegak, menghadap ke arah jalur, seolah-olah sedang menunggu seseorang datang dari depan. Mulutnya tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak cocok dengan situasi itu. Senyum tipis, kaku, seperti ditarik paksa. Matanya terbuka, tapi kosong. Tidak ada fokus. Tidak ada kesadaran. Seperti melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Aku mendekat perlahan, tapi salah satu petugas menahan. Jangan dekat-dekat dulu, katanya. Nama Ilham dipanggil. Berkali-kali. Tidak ada reaksi. Tubuhnya hangat, katanya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tidak ada luka serius. Seolah-olah dia hanya berdiri di sana, terlalu lama. Ilham hidup. Tapi bukan Ilham yang kami kenal. Setelah itu, banyak hal terjadi. Rumah sakit. Pemeriksaan. Keluarga datang. Ilham tidak pernah benar-benar bicara lagi. Kalaupun bicara, katanya tidak nyambung. Kadang dia tersenyum sendiri. Kadang dia menoleh ke belakang tanpa alasan, lalu tertawa kecil. Dokter bilang trauma. Stres berat. Gangguan psikis akibat kelelahan ekstrim. Aku tahu ada yang lebih dari itu. Sejak kejadian itu, hidupku tidak pernah benar-benar sama. Aku masih bisa tertawa, bekerja, dan menjalani hari-hari seperti biasa. Tapi setiap kali aku mendengar cerita tentang pendakian, tentang gunung, ada perasaan lain yang muncul. Bukan rindu, tapi hormat yang bercampur takut. Aku percaya satu hal sekarang. Di gunung, nggak semua yang jalan bareng kita itu manusia. Ada yang ikut tanpa suara. Ada yang menunggu di jalur sunyi. Ada yang pakai wajah ramah dan jaket merah untuk menarik perhatian orang-orang yang lengah.
Dan kalau suatu hari kamu naik Rinjani, lalu ketemu perempuan berjaket merah yang jalannya pelan, sendirian, wajahnya susah dilihat. Jangan disapa. Jangan ditanya. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah nengok ke belakang.